Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Riko Adi Pamungkas dengan NIM 20014140083 dari kelas 5B PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya kabarnya. Oke, alhamdulillah kalau baik semuanya. Masih semangat hari ini? Harus semangat. Kita harus semangat untuk belajar. Jika kita tidak semangat, pasti kita akan malas-malasan untuk belajar. Jika kita malas-malasan, pasti susah dicerna nanti pembelajarannya. Jika susah dicerna, pasti nilainya nanti akan jelek. Karena kalau ujian nanti tidak bisa menjawab. Begitu. Oke? Harus semangat. Oke. Sebelumnya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, lengkap? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar di pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran juga kemudahan. Berdoa akan Bapak pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini ada yang suka membaca atau sering membaca? Ada yang sering membaca? Cukup sedikit ya yang suka membaca di sini, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar membaca dengan baik. Oke. Adapun juga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menemukan gagasan utama dari teks bacaan setelah menyimak isi teks dengan teliti. Yang kedua adalah kalian dapat menjawab pertanyaan tentang teks bacaan dengan tepat setelah berdiskusi kelompok nantinya. Oke? Oke. Oke. Kan di sini jarang yang suka membaca. Ada yang sebelumnya, ada yang tahu tentang gagasan utama? Ada yang pernah dengar apa itu gagasan utama? Di mana itu letaknya gagasan utama? Bagaimana itu bentuknya gagasan utama? Begitu. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Kenapa dia disebut gagasan utama? Jadi gagasan utama itu adalah suatu kalimat yang menceritakan keseluruhan isi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Dan biasanya gagasan utama itu berada di awal kalimat dan juga akhiran kalimat. Seperti itu. Terus ada juga contohnya. Contohnya gagasan utama itu seperti ini. Ada buaya yang besar di muara daerah Palopo. Seperti itu gagasan utama. Di situ kan bisa menceritakan bahwa ada sebuah buaya, seekor buaya yang sangat besar di muara di kota Palopo. Seperti itu bisa menjelaskannya. Jadi seperti itulah gagasan utama. Terus kita memahami maksud dari teks. Contohnya ada juga memahami isi teks. Contohnya begini. Singa dan beruang berburu hewan yang sama. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kayak Oke, langsung saja Bapak akan memberikan sebuah teks cerita bergambar. Bacaan cerita bergambar. Nanti Bapak akan bentuk 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan Bapak berikan ini untuk dipelajari. Jadi nanti yang kita pelajari adalah yang mana itu yang dibilang gagasan utama, yang mananya, terus bisa kita simpulkan dari cerita ini maksudnya itu apa, begitu. Bisa kita pahami maksudnya ini apa, begitu. Oke?
Oke, akan Bapak bentuk jadi 4 kelompok ya. Nanti dibaca teksnya. Nanti akan Bapak tanya satu-satu. Panggil ke depan per kelompok, akan Bapak tanya satu-satu. Oke? Oke, sepertinya sudah untuk diskusinya. Di sini Bapak akan menceritakan sedikit tentang cerita bergambar berburu yang sia-sia. Suatu hari, singa dan beruang berburu hewan yang sama, yaitu seekor rusa. Dan mereka juga menangkap rusa itu secara bersamaan. "Ini mangsaku," kata beruang. Singa tak mau kalah. "Enak saja, ini mangsaku yang sejak tadi aku intai dan kejar." Karena tak mau mengalah, akhirnya mereka berkelahi. Mereka sama-sama kuat. Setelah lama berkelahi, mereka pun kelelahan dan tak berdaya. Sekujur badan mereka penuh luka. Saat itulah datang seekor serigala. Ia lalu mengambil rusa itu yang sedang diperebutkan beruang dan singa. Singa dan beruang tidak bisa mencegahnya. Mereka sudah tak bisa berdiri, apalagi mengejar serigala. Jadi teksnya tadi seperti itu. Bapak ingin bertanya kepada kelompok 1. Di kelompok 1, coba sebutkan satu gagasan utama yang ada pada cerita bergambar ini. Coba sebutkan satu gagasan utamanya. Yang mana? Ya, tepat sekali. Betul sekali. Yaitu suatu hari singa dan beruang berburu hewan yang sama, yaitu seekor rusa. Benar sekali. Tapi ada koreksi dari Bapak, untuk suaranya nanti agak dikeraskan lagi. Sama jangan terlalu buru-buru kalau membaca. Karena jika kita terlalu buru-buru dalam membaca, pasti tidak jelas suaranya yang keluar nanti, kayak seperti itu. Jadi pelan-pelan. Suatu hari singa dan beruang berburu hewan yang sama, berarti kita berhenti sejenak, yaitu seekor rusa. Berhenti. Seperti itu. Oke? Dipahami ya? Nanti dibelajari lagi nanti di rumah. Jangan terlalu cepat. Kalau kita terlalu cepat, pelan, cepat, enggak dengar, enggak bisa dipahami, nanti orang memahaminya susah. Seperti itu. Oke, lanjut ke kelompok 2. Apa ingin bertanya tentang gagasan utama yang lainnya? Coba sebutkan lagi satu gagasan utama yang selain tadi yang sudah disebutkan kelompok 1. Apa coba? Sebutkan. Oke, betul. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, betul. Itu mereka sudah tak bisa berdiri, apalagi mengejar serigala. Seperti itu. Ada juga koreksi sedikit ya untuk kelompok 2. Sudah bagus, cara berbicaranya sudah bagus, sudah jelas, tidak terlalu cepat, yang dikeluarkan jelas, cuman kurang besar sedikit suaranya, jangan terlalu pelan. Kalau kita terlalu pelan nanti suaranya tidak didengar sama teman yang lain. Oke? Dibiasakan kalau berbicara, berbicara sendiri, untuk kita konsumsi sendiri, tidak usah keras-keras. Tapi kalau kita membaca dalam kelas begini untuk dikonsumsi ramai, agak dinaikkan sedikit suaranya ya, biar jelas, biar bisa didengar semuanya. Oke, selanjutnya pertanyaan kelompok 4 ya. Pertanyaannya terakhir, apa yang kita pahami dari cerita bergambar ini? Dari kelompok 4, coba ceritakan apa yang dipahami. Oke, bagus. Jadi yang dipahami oleh kelompok 4 tadi, jika kita memperebutkan hal yang seharusnya tidak kita perebutkan, sampai kita berkelahi untuk merebutkan hal yang tidak seharusnya kita rebutkan, contoh kayak tadi rusa, itu kan tidak perlu kita rebutkan. Sebenarnya kita bisa membaginya menjadi 2. Akhirnya gara-gara kita merebutkan hal yang tidak perlu diperebutkan,
akhirnya berakhir kita tidak mendapatkan apa-apa, justru hanya mendapatkan luka. Kita hanya mendapatkan luka seperti tadi, ingin mengejar serigala tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah sakit-sakit semua badannya gara-gara berkelahi seperti itu. Ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini pembelajarannya. Nanti di rumah dipelajari lagi untuk cara membaca. Tadi untuk kelompok 4 sudah bagus ya. Cara membacanya sudah keras, sudah jelas, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Itu sudah bagus. Nanti sudah bisa didengarkan dengan baiklah. Oke, nanti di rumah untuk semuanya ya, didengarkan untuk semuanya. Coba cari-cari bacaan, apapun itu bacaannya, koran atau apa, majalah, novel apa, dibaca saya setiap hari, dipahami, dilihat dulu koma, titik. Jadi kalau koma itu berhenti sebentar, titik berhenti lama, seperti itu. Nanti dibelajari di rumah ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup di situ saja. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar di perjalanan pulang nanti tidak diberikan halangan atau kejadian suatu apapun. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum pulang ingat bersihkan apa yang ada di lantai, ambil sampahnya yang sudah dibuang, taruh di tempat sampah, baru kita pulang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.